Halo, perkenalkan nama saya Izadilko dengan NIM 25105111121. Nama saya Muhammad Hanif Ataul Haq dengan NIM 2510511124. Halo, perkenalkan nama saya Fatah Adnan Prasetyanto dengan NIM 2510511129. Halo semuanya, selamat datang di segmen Telusuri Teknologi. Di Telusuri Teknologi ini, saya dan tim akan membahas tentang sejarah perkembangan, dampak, dan tantangan yang harus dihadapi dalam perkembangan teknologi. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan evolusi teknologi mobile dari masa ke masa. Kalian penasaran gak sih, gimana dari ponsel besar dan sederhana di masa lalu, akhirnya berkembang menjadi smartphone super canggih yang kita gunakan hari ini? Teknologi mobile telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, bahkan untuk mendapatkan hiburan seperti bermain game, nonton film, dan lain-lain. Dari perangkat besar yang hanya bisa melakukan panggilan suara, ini kita punya smartphone yang terhubung dengan internet, sehingga bisa melakukan streaming, bahkan mengontrol perangkat lainnya. Memahami evolusi ini, kita bisa melihat 3 hal utama, yaitu bagaimana teknologi berkembang secara teknis, bagaimana perubahan sosial dan ekonomi mengikuti, bagaimana arah teknologi mobile ke depannya. Mari kita mulai dengan garis besar evolusinya. Yang pertama, 1G. Era analog 1980-an. 1G adalah sistem seluler analog yang berfokus hanya pada suara saja. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph and Telephone. Generasi 1G memanfaatkan teknologi FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Contoh teknologi ini yaitu seperti AIPS, NMT, dan TACS yang digunakan pada awal-awal jaringan seluler. Kekurangan dari generasi ini yaitu kecepatan yang sangat rendah, kapasitas jaringan terbatas, keamanan yang rendah, dan kualitas suara pun tidak sebaik generasi berikutnya. Namun, inilah fondasi dari semua teknologi mobile yang datang kemudian. Berikutnya ada 2G, era digital 1990-an. Teknologi 2G pertama kali diperkenalkan di Finlandia pada tahun 1991. Generasi ini jadi tonggak penting karena mulai penggunaan gelombang digital bukan analog kayak 1G dulu. Dan disinilah muncul 2 pemain besar, yaitu GSM dan CDMA. GSM alias Global System for Mobile awalnya berkembang di Eropa. Sementara CDMA, Code Division Multiple Access, populer di Amerika. Keduanya bikin suara jadi lebih jernih, aman, dan hemat daya. Lewat 2G, untuk pertama kalinya kita bisa mengirim SMS dan panggilan suara digital. Tapi jangan salah, kecepatan datanya masih kecil banget, cuma sekitar 14,4 KB per detik. Bayangin, buat buka gambar aja bisa butuh waktu berpuluh-puluh detik. Teknologi ini juga melahirkan iDEN dari Motorola yang punya fitur push to talk, kayak walkie-talkie. Meski terbatas, 2G jadi dasar penting untuk komunikasi digital modern. Selanjutnya ada 3G dan 3.5G era broadband mobile 2000-an. Teknologi ini mulai diperkenalkan tahun 2001 di Jepang dengan sistem baru bernama Wideband Code Division Multiple Access. Bedanya apa sama 2G? Kalau 2G cuma bisa
bisa SMS dan suara, 3G udah dukung mobile internet. Kecepatannya bisa sampai 2 Mbps, hampir 10 kali lipat lebih dari 2G. Berkat 3G, kita bisa mulai video call, streaming musik, main game online, dan bahkan nonton YouTube walaupun masih buffering ya. Di sini dunia mulai berubah dari sekedar komunikasi jadi konektivitas. Setelah 3G sukses, muncul peningkatan yang disebut 3.5G atau High Speed Downlink Packet Access. Teknologi ini bikin internet jadi 10 kali lipat lebih cepat dari 3G biasa. Dengan kecepatan hingga 14 Mbps, kamu bisa video call tanpa delay, streaming lancar, dan download lagu dalam hitungan detik. Makanya, 3.5G sering dijuluki sebagai Super 3G. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 4G. Teknologi 4G mulai berkembang sekitar tahun 2009 sebagai generasi keempat jaringan seluler yang menggantikan 3G. 4G hadir karena semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan koneksi internet yang cepat dan stabil. Teknologi ini dirancang agar seluruh jenis data seperti suara, gambar, dan video dikirim secara digital, sehingga proses komunikasi menjadi lebih lancar. Sistem jaringan 4G juga memakai cara baru dalam mengirim sinyal agar lebih kuat dan cepat, dengan kecepatan bisa mencapai sekitar 100 MB per second, dan waktu jeda yang sangat singkat. Kehadiran 4G membuat layanan seperti menonton video HD, panggilan video, dan bermain game online menjadi hal yang biasa. Selain itu, 4G juga menjadi dasar tumbuhnya ekonomi digital lewat aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, dan media sosial berbasis video seperti Instagram, Line, dan TikTok. 4G mengubah ponsel menjadi pusat aktivitas digital masyarakat dan membuka jalan bagi teknologi yang lebih maju lagi, yaitu 5G. Evolusi teknologi 5G yang mulai diperkenalkan sekitar tahun 2019 membawa lompatan besar dalam dunia komunikasi seluler. Jaringannya bisa mencapai kecepatan hingga 10 GB per second dan memiliki jeda waktu yang hampir tidak terasa. 5G menggunakan gelombang frekuensi yang lebih tinggi dan sistem antena canggih agar bisa melayani banyak perangkat secara bersamaan dan dengan koneksi tetap stabil. Selain itu, 5G juga membuat pemrosesan data bisa dilakukan lebih dekat ke pengguna sehingga hasilnya lebih cepat dan efisien. Dengan kemampuan seperti ini, 5G tidak hanya mempercepat internet di ponsel, tetapi juga menjadi dasar bagi teknologi masa depan seperti mobil tanpa supir, kota pintar atau smart city, dan perangkat rumah yang saling terhubung atau biasa disebut sebagai smart house. Dampaknya terasa di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Karena semuanya bisa berjalan lebih otomatis dan cepat. 5G benar-benar menjadi fondasi dunia digital modern di mana manusia dan teknologi bisa terhubung dengan sangat efisien. Lanjut ke evolusi perangkat mobile. Perkembangan perangkat mobile dimulai dari ponsel generasi pertama yang hanya bisa digunakan untuk menelepon. Lalu muncul 2G yang memperkenalkan pesan singkat atau SMS dan MMS. Saat 3G hadir, ponsel mulai bisa digunakan untuk mengakses internet dan panggilan video yang akhirnya melahirkan ponsel pintar. Memasuki era 4G, perangkat mobile berkembang menjadi smartphone modern dengan layar sentuh, kamera canggih, dan kemampuan menjalankan banyak aplikasi dengan koneksi internet cepat. Kini di era 5G, smartphone menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai alat komunikasi tapi juga alat kerja, hiburan, dan pengendali berbagai perangkat pintar di rumah atau kendaraan. Teknologi seperti augmented reality dan virtual reality mulai digunakan di ponsel, membuatnya semakin canggih dan multifungsi. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana ponsel berubah dari alat sederhana menjadi teknologi utama yang mempengaruhi gaya hidup manusia modern. Selanjutnya, dampak bagi sosial dan ekonomi. Perkembangan teknologi mobile membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Kini orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja melalui pesan, panggilan video, atau media sosial. Dunia terasa semakin dekat dan terhubung, namun kemudahan ini juga menimbulkan tantangan seperti kecanduan gawai, berkurangnya interaksi langsung,
dan penyebaran informasi yang tidak benar. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijak agar manfaatnya tetap positif, seperti digunakan untuk pendidikan, pembelajaran, atau untuk kesehatan. Dari sisi ekonomi, teknologi mobile telah membuka banyak peluang baru. Aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia adalah salah satu contohnya, yang membantu menciptakan lapangan kerja dan memudahkan usaha kecil untuk menjual produk secara online. Selain itu, muncul profesi baru seperti pembuat konten dan pekerja lepas digital. Jika dimanfaatkan dengan baik, perkembangan teknologi mobile bisa menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan kreatif, serta memperkuat perekonomian di era digital saat ini. Setelah tadi kita membahas dampak perkembangan internet, sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ada apa aja sih? Kalau kita lihat dari sisi perkembangan teknologi di Indonesia, terdapat beberapa tantangannya, yaitu yang pertama adalah kesenjangan digital. Meskipun akses internet sudah semakin luas, masih banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur dan pedalaman, yang belum mendapatkan jaringan stabil atau bahkan belum terjangkau sama sekali. Hal ini menyebabkan perbedaan kesempatan dalam pendidikan, ekonomi, dan informasi antara masyarakat kota dan desa. Yang kedua adalah keamanan data dan privasi pengguna. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, semakin tinggi pula resiko kebocoran data pribadi, penipuan digital, dan kejahatan cyber. Masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya melindungi data pribadi saat berinternet. Yang ketiga adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi yang beredar di internet sangat cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Hoaks seringkali menimbulkan kebingungan, bahkan konflik sosial, karena masyarakat tidak selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dan yang terakhir adalah rendahnya literasi digital. Banyak pengguna internet yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi yang secara bijak dan produktif. Masih ada yang menggunakan internet hanya untuk hiburan semata, tanpa menyadari potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, berbisnis, atau berinovasi. Nah, melihat berbagai tantangan yang telah kita bahas sebelumnya, tentu muncul pertanyaan, apakah hal-hal tersebut akan mempengaruhi arah perkembangan internet Indonesia ke depannya? Nah, kemana nih arah perkembangan kita selanjutnya? Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak kini terus mendorong pembangunan infrastruktur digital secara menyeluruh melalui proyek-proyek strategis seperti Palaparing, perluasan jaringan 5G, serta penguatan pusat data nasional. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati akses internet yang cepat, stabil, dan merata. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI dan komputasi awan atau cloud computing juga semakin dikembangkan untuk mendukung efisiensi layanan publik, transformasi di industri, serta mempercepat digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, arah perkembangan internet di Indonesia ke depannya diharapkan bisa menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan membawa manfaat bagi semua orang, sehingga menyongsong untuk Indonesia Emas 2045. Nah, gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung video. Sebelum diakhiri, mari kita bahas singkat materi secara keseluruhan. Kita telah melihat bagaimana evolusi jaringan dari 1G hingga 5G telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Mulai dari jaringan yang mampu mengirim suara, hingga kini mampu mengalirkan data berkecepatan tinggi yang mendukung video streaming, transaksi digital, dan sistem pintar di berbagai bidang. Seiring waktu, perangkat mobile juga mengalami transformasi besar, dari telepon genggam yang berukuran besar, yang hanya bisa menelpon dan mengirim pesan, menjadi smartphone multifungsi yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Perubahan ini tentu membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan, dan juga memiliki beberapa tantangan seperti kesenjangan digital, hoaks, dan keamanan data. Nah, sekian video penjelasan tentang perkembangan internet di Indonesia dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.